Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat buat kalian yang sedang persiapan menghadapi UTBK SBMPTN tahun 2022. Bersama dengan Kak Ridwan, kali ini kita akan membahas 3 soal-soal masuk PTN di bab dinamika bagian yang pertama. Yuk langsung aja kita ke soalnya. Soal yang pertama ini ada soal UTBK tahun 2019. Sebuah benda bermassa 2 kg berada pada suatu bidang datar licin, mengalami 2 gaya konstan seperti ditunjukkan pada gambar dengan F-nya 10 Newton. Kecepatan pada T sama dengan 0 second adalah 2 meter per second, arahnya ke kiri. Pertanyaannya, berapa besar gaya normal yang bekerja pada balok dalam satuan Newton dan percepatan balok dalam satuan meter per second kuadrat berturut-turut sama dengan berapa? Oke, pertama kita coba hitung dulu. Ini gaya yang 4F per 5 ini berapa? Oke, kita hitung di sini. Ini berarti dia bermain di sumbu Y ya, vertikal arah ke bawah. Nah, ini FY nya sama dengan berarti ini F 4F per 5. F nya katanya 10 ya, berarti ini 40 dibagi 5 itu 8 Newton, arahnya ke bawah. Oke. Kemudian yang satu lagi ini bekerjanya di sumbu X, kakak sebutnya ini Fx. Ini 3F per 5. Jadi F nya 10 itu jadi ini 30 per 5. Hasilnya 6. Arahnya ke kanan. Oke. Nah sekarang coba kita gambarkan gaya-gaya secara lengkap yang bekerja pada benda M ini ya. Kakak gambar di sebelah sini aja ya. Oke, berarti ini permukaannya, ini benda bermassanya. Setiap benda bermassa pasti punya berat. Beratnya ke bawah. Berarti W. W itu M kali G. M kali G. Berapa nilainya? Massanya 2, gravitasinya 10. Berarti ini 20 Newton. Oke. Karena ada gaya aksi berupa gaya berat ke permukaan dari benda, maka lantai atau permukaan itu memberikan gaya normal ke atas. Oke. Kemudian ada gaya Fy tadi itu ke bawah. Nilainya 8. Kemudian ada gaya ke kanan, itu Fx. Nah kurang lebih gitu. Jadi ini ada 4 gaya yang bekerja pada benda M ini. Nah sekarang kita masuk ke pertanyaannya. Pertama, gaya normal. Gaya normal itu berarti bicaranya dia arahnya vertikal, berarti bermainnya di sumbu Y. Di sumbu Y, karena bendanya tidak bergerak ke atas atau ke bawah dalam arah yang vertikal, maka gaya-gaya yang bekerja pada sumbu Y itu kita katakan harus 0. Sigma Fy harus 0. Oke, nah sekarang yang ke atas berarti pemahamannya karena dia harus 0, sigma Fy nya harus 0 itu artinya gaya-gaya yang bekerja ke atas harus sama dengan gaya-gaya yang bekerja ke arahnya ke bawah. Nah sekarang kita coba lihat nih, yang ke atas siapa? Yang ke atas itu N normalnya, yang ke bawah ada 2, berarti nilainya harus sama nih. Berarti ini Fy ditambah W nya juga ke bawah. Oke, tinggal kita masukin angkanya. Fy nya berapa? 8 tadi ya. Kemudian W nya berapa? 20. Maka gaya normalnya 28 Newton. Oke. Kemudian pertanyaan kedua itu percepatan. Percepatan karena dia bergeraknya di sumbu X nih, nah, dia mengalami percepatan, berarti kita pakai gaya yang bekerja pada sumbu X, yaitu Fx. Kita hitung di sini ya, ini di sumbu X. Nah kalau di sumbu X, karena dia dikasih gaya sehingga timbul percepatan, kita pakai hukum Newton kedua ya. Rumus percepatan dari hukum Newton keduanya. Rumusnya apa? A sama dengan sigma Fx, nah gitu ya, dibagi M.
Fx-nya 6, masanya 2. Berarti 6 dibagi 2, 3 meter per second kuadrat. Jadi jawabannya gaya normalnya 28, kemudian percepatannya 3. Berarti pilihan jawabannya adalah yang C. Oke, bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Di nomor 2 juga ada soal UTBK 2019, soalnya sama, diberikan gayanya sama ini, cuma yang ditanya berbeda nih. Yang ditanya itu perpindahan, persamaan dari perpindahannya. Oke, ini tadi kita sudah dapat si Fy-nya berapa? 8 ya, 8 Newton. Kemudian si Fx-nya kita sudah dapat tadi, kita hitung sama karena dia 6 Newton. Oke. Nah, kemudian sekarang karena ini ada proses perpindahan, berarti karena dia kan bergerak. Nah, bergeraknya pada saat T sekon, T0 sekon itu dia 2 meter per second arahnya ke kiri. Berarti ada gaya dia arahnya ke kiri. Coba kita gambar lengkapnya ya. Berarti gini lagi gambarnya sebelah sini. Ini benda bermasanya pasti punya berat. Kemudian ada gaya normalnya, gaya reaksi. Kemudian ini ada Fy, kemudian Fx. Fx-nya kakak taruh sini juga nggak apa-apa ya. Fx-nya taruh sini karena dia kan arahnya ke kanan. Kemudian dia geraknya ke kiri, 2 meter per second ke kiri. Nah, ini dia kecepatannya ke sana ke kiri. Min atau 2 ya. Nah, nanti kita kasih min dia karena dia arahnya ke kiri, karena kecepatan itu besaran vektor. Oke, sekarang kita mau mencari apa dulu nih? Mencari karena dia dikasih gaya, kita cari percepatannya dulu. Percepatan berarti kita bermainnya di sumbu X lagi nih, di sumbu X. Nah, karena dia mengalami percepatan atau perubahan kecepatan tiap waktunya. Berarti kita hitung pakai hukum Newton 2 tadi ya. Hukum Newton 2 sebetulnya tadi udah dihitung di nomor 1 tadi, tapi kita hitung lagi deh. A sama dengan sigma F dibagi M. Ini Fx ya. Fx-nya itu 6 dibagi masanya itu 2. Nah, percepatannya itu 3 meter per second kuadrat. Oke. Nah, kemudian kita baru menghitung coba yang diminta itu persamaan dari perpindahannya. Perpindahan balok selama T detik pertama. Itu berapa meter? Nah, karena dia mengalami percepatan, artinya perubahan kecepatan. Ada perubahan kecepatan tiap waktu, berarti geraknya itu, karena ada perubahan kecepatan, berarti geraknya GLBB dong. Gerak lurus berubah beraturan, karena kecepatannya berubah. Untuk mencari perpindahan itu disimbolin dengan S ya. Nah, rumus GLBB yang ada rumus S-nya yang mana kita mau pakai dalam konteks ini? Kita pakai yang ini aja, berarti S sama dengan, karena juga ada informasi ini ya, pada kecepatan awal V0 itu 2 meter per second ke kiri. Kita pakai rumus S sama dengan V0T, kemudian ini ditambah setengah A kali T kuadrat. Oke, jadi kita pakai rumus ini. V0-nya berapa? V0-nya ini. V0 itu artinya kecepatan pada saat 0 second. Itu V0. Berapa? 2 meter per second ke kiri. Karena dia ke kiri, berarti kita kasih nilainya min 2 kali T. Nah, min 2 ini karena dia ke kiri. Sekali lagi, karena kecepatan itu adalah besaran vektor. Arah itu yang ke kiri kita kasih nilai negatif. Oke, kemudian ini tambah setengah A-nya kita tadi dapat 3 dikali T kuadrat. Jadi lengkapnya persamaannya itu adalah min 2T ditambah setengah kali 3, 3/2. 3/2 itu 1/2 dalam desimal kuadrat. Nah, jadi persamaannya min 2T ditambah
1/2 T kuadrat. Jadi jawabannya mana? Jawabannya yang D. Oke, sip, gitu ya. Jadi jawabannya yang D. Kita lanjut ke nomor 3. Di nomor 3 sama, masih UTBK tahun 2019. Nah, cuma sini agak sedikit kompleks karena masanya ada 2, bendanya ada 2. Oke. 2 buah balok M1 itu 2 kilo. Oke, massa M1 itu 2 kilo, M2 itu 1 kilo. Saling terhubung melalui seutas tali ringan dan tidak elastik. Kedua balok ditempatkan pada sebuah meja horizontal kasar. Nah, karena kasar pasti nanti ada gesekannya. Pada balok M2 bekerja suatu gaya dengan besar F-nya sama dengan 20 Newton. Ini ya. Ini dia nih, pada M2 bekerja gaya miring dia dan membentuk sudut theta. Diketahui tan tetanya itu 3/4 terhadap horizontal. Jika koefisien gesekan kinetik antara kedua balok dengan meja itu μk-nya itu 1/3, pertanyaannya maka besar tegangan talinya berapa? Nah, kita bisa membayangkan bahwa ketika ditanya tegangan tali berarti benda ini sedang bergerak. Ya, bergerak, apalagi di sini dikasih gaya F itu tadi, dia bergerak. Nah, karena dia bergerak, awalnya diam, berarti kecepatan awalnya 0, kemudian dikasih gaya, maka kecepatannya berubah. Ketika dari kecepatannya 0 sehingga punya kecepatan tertentu dalam sekian detik, berarti ada perubahan kecepatan tiap waktu, itu yang namanya percepatan. Berarti nanti kita cari percepatannya dulu, habis itu kita baru menghitung tegangan tali. Nah, seperti biasa untuk di bab dinamika ini kamu harus bisa menggambarkan gaya-gayanya dulu yang bekerja dalam sistem ini. Oke. Sekarang yang ini kakak hapus dulu nih. Coba yang ini kakak hapus. Nah, sekarang yang F ini, yang miring ini kita uraikan. Berarti kan karena dia seperti ini miringnya, berarti dia ada gaya yang ke sana. Ini berarti ini Fx. Nah, kemudian ada gaya yang ke sini pasti ini. Gitu. Ini Fy. Oh, oke. Kita coba carinya dulu. Sudut tetanya. Sudut tetanya berapa nih? Berapa derajat? Di sini kan katanya tannya itu, tan tetanya itu 3/4. Nah, tetanya dapat berapa? Nah, kakak gambar lagi di sini nih mengingatkan kalian. Di sini deh. Jadi kalau 3/4 itu biasanya angkanya itu kalau enggak 37, nah, atau 53 sudutnya itu. Kalau 53 berarti ini 3, ini 5, ini 4. Nah, sekarang tannya 3/4. Tan 3/4. Tan itu atau tangen itu kan depan dibagi samping. Depannya 3, sampingnya 4. Oh, berarti tetanya itu 37 nih. Oke, gitu ya. Berarti kita dapat tetanya 37. Nah, sekarang kita gambarin gaya-gayanya dulu nih secara lengkap, gaya-gaya yang bekerja pada kedua benda tersebut. Kakak gambar di sini. Kakak gambar di sini misalnya ya. Sini agak panjangan sedikit. Ini misalnya M1 di sini. M1, kemudian kakak agak jauhin di sini M2 biar kelihatan nanti gaya-gaya bekerjanya. Nah, kakak agak jauhin. Pertama, kita coba lihat di M1. Karena benda bermasa M1 pasti dia punya berat. Beratnya W1. W1 itu M1 dikali G. M1 nya 2, gravitasnya 10, berarti ini 20. Oke ya, 20 Newton. Kemudian karena ada gaya berat, gaya aksi dari benda ke lantai ini, ke mejanya katanya, maka meja akan memberikan gaya normal ke atas, gaya reaksinya. Kemudian ada gesekan kinetik. Kinetik dia berarti arahnya menghambat
menghambat gerak. Ini kan karena dikasih gayanya lebih ke kanan nanti ya, berarti gesekannya itu ke kiri nih. Ini kita simbolin Fg1. Itu rumusnya apa? Gesekan, gaya gesekan itu rumusnya mu kali n. N-nya n yang pertama ini ya, N1. Ini N1. Karena kemudian ada satu gaya lagi, kemana? Ada tegang tali, arahnya ke sana berarti ya. Arahnya ke sana gitu, karena dia ketarik sama M2. M2 ada di depannya dia. Nah, sekarang kita hitung nih, coba mu kali N1. Karena benda M1 tidak bergerak ke atas atau ke bawah dalam arah vertikal, maka N1 itu nilainya harus sama dengan W1. Nah, kita masukin nih, berarti mu-nya kan katanya sepertiga. Oke, N-nya berarti sama dengan W1 itu 20. Berarti gaya gesekannya 20/3 Newton. Oke, ya kan? Berarti hanya gaya-gaya ini aja, ada W1 20, Fg 20/3. Oke, itu yang dicari, N-nya sama W1. Kemudian ada T ke sana ya. Nah, sekarang kita gambarin untuk yang benda 2. Benda 2 bermasa M2 pasti punya berat. Beratnya W2. W2 itu berarti M2 dikali G. M2 nya 1, gravitasi 10, berarti ini 10 Newton. Kemudian karena ada gaya berat, gaya aksinya ke meja, maka meja memberikan gaya normal ke atas sebagai gaya reaksinya. Kemudian ada gaya Fy nih tadi, Fy ke bawah. Ada Fy ke bawah. Kemudian ada Fx, Fx-nya ke kanan. Kakak gambar ke sini. Nah, di sini aja Fx-nya ya, ke kanan. Oke. Kemudian ada tegangan tali. Tegangan talinya arahnya ke kiri. Kemudian ada gesekannya juga ke kiri. Nah, di sini berarti Fg2. Rumusnya apa? Mu kali N2. Nah, ini N2. Nah, sekarang untuk mencari N2 itu tidak sama dengan kayak N1. Kenapa tidak sama? Kita lihat nih, N2 itu ada yang melawannya dia, ada Fy nih, ada W2. Nah, sekarang kita cari Fx sama Fy-nya dulu deh. Fx sama F-nya dulu, Kakak. Terus di sini ya, Fx-nya itu lihat nih, berarti kalau ada Fx di sini, ini kan sebetulnya sudutnya juga di sini sama ya, tetanya juga sama di sini nih. Berarti si Fx itu posisinya ada di samping sudut. Samping sudut itu pasti cos. Nah, berarti cos berapa? Tetanya 37. Kita hitung coba. F-nya 20, cos 37 itu 4/5. 5 sama 20 kita coret, ini dapatnya 4. 4 kali 4, 16 Newton. Arahnya ke kanan di sumbu X. Kemudian ada Fy. Fy itu lihat di sini nih, posisinya ada di depan sudutnya. Kalau di depan sudut pasti sin. F sin 37. Oke, masukin F-nya 20, sin 37 itu 3/5. Oke, 20 sama 5, 4 kali 3, 12 Newton. Oke, berarti, nah yang ini Fy-nya 12 Newton, Fx-nya ini 16 Newton. Nah, untuk mencari N2, untuk menghitung gaya gesekan di sini, kita cari nih, berarti kan mainnya di sumbu Y nih. Kalau bicara gaya normal itu di sumbu Y. Berarti yang ke atas harus sama dengan yang ke bawah. Berarti yang ke atas itu N2. Sama dengan yang ke bawah siapa aja tuh? Ada Fy, ada W2. Maka kita bisa hitung Fy-nya itu 16 ditambah W2-nya itu 10. Berarti berapa tuh? Jadi nilainya sama dengan ada berarti
FY-nya, F-nya 12, sorry 12, kakak salah. Ini 12. F-nya 12 tambah 10 berarti 22 Newton. Sehingga kalau kita mencari nilai F gas di benda 2 ini, mu-nya sepertiga, N2-nya itu 22 ya. 22 berarti gaya gesekannya itu 22/3 Newton. Oke. Bisa ya dipahami ya. Kamu perhatiin ini gaya-gaya bekerjanya, kemudian nilainya masing-masing. Karena abis ini kakak mau pindah ke slide berikutnya untuk kita cari percepatannya dulu. Abis itu kita baru mencari tegangan talinya. Oke, bisa dipahami ya. Kakak lanjut ke slide berikutnya untuk kita hitung mencari A sama tegangan talinya. Oke. Nah, sekarang di slide ini kita coba menghitung percepatannya. Percepatannya pakai hukum Newton 2. Hukum Newton 2. A sama dengan sigma Fx dibagi M1 tambah M2. Oke, kalau kamu tadi di slide berikutnya sebelumnya lihat, berarti sekarang yang bekerja pada sumbu X, karena geraknya di sumbu X itu berarti ada gaya yang sebelah kanan tadi, kalau kamu paham itu ada 16, itu si Fx-nya 16, kemudian dikurangi sama gaya gesekan yang arahnya ke kiri, dua-duanya ke kiri. Gesekan pertama, gesekan dari benda kedua juga ke kiri. Yang pertama itu nilainya 20/3 dari M1, itu gaya gesekan benda pertama. Yang kedua itu tadi 22/3 per masanya tuh dijumlah 2 ditambah 1. Oke. Yang atas itu per 3, berarti kita bikin penyebutnya per 3 semua, berarti 16 itu 48/3. Ini 20/3. Ini 22/3/3. Berarti ini nilai berapa? 48 kurang 20 kurang 22. Berarti 48 kurang 4 dikurang 42 berarti 6. 6/3 dibagi 3. Hasilnya jadi ini 2, ini 3. Jadi kita dapat percepatannya 2/3 meter per sekon kuadrat. Nah, ini adalah percepatan sistem. Jadi percepatan sistem itu adalah percepatan yang dialami oleh benda 1, percepatan A1, begitu juga yang dialami oleh benda M2, disebutnya A2. Nilainya 2/3 M meter per second kuadrat. Sehingga karena ini kita sudah dapat percepatan sistemnya, sehingga ketika kita mencari tegangan talinya, kakak sekarang pakai benda 1 aja. Boleh nggak nanti pakai benda 2? Boleh. Jadi dua-duanya pasti akan dapat jawaban yang sama. Tapi kakak sekarang pakai benda yang 1 nih. Benda 1 untuk mencari tegangan talinya. Kalau di benda 1 kan berarti gaya yang bekerja itu gambarnya kayak gini. Ini M1, berarti tegangan tali ini yang ditanya. Kemudian tadi ada gaya gesekan Fg1, gitu kan. Berarti karena dia akan bergerak di sumbu X ya, sumbu X berarti, dan mengalami percepatan pakai hukum Newton 2. Hukum Newton 2 lagi. Oke, hukum Newton 2. A sama dengan sigma Fx dibagi M1. Nah, karena dia geraknya ke kanan si M1 itu, maka yang T itu lebih positif dibandingin F gas. T dikurang Fg1 dibagi M1. A-nya kan kita udah dapat 2/3 ini. Berarti ini A-nya A1 sama dengan A sistem tadi. Ini 2/3 sama dengan T dikurang Fg1 itu adalah 2/3. M1 itu adalah 2. 2-nya kalian silang sama 2/3 jadinya 4/3 di sini. Ini T min 20/3. Berarti T sama dengan 4/3. 20/3 nya pindah ke kiri jadi positif.
20/3 hasilnya 24/3. 24 dibagi 3 hasilnya 8 Newton. Jadi jawabannya yang B. Jadi nanti kalian mungkin cari yang tegangan talinya pakai benda 2 ya, pakai benda 2. Pasti nanti jawabannya akan sama. Nah, kakak pakai yang benda 1 aja dulu nih. Nah, tapi nanti harusnya dan udah pasti nanti ketemunya harus sama. Kalaupun kalian nyoba di rumah ternyata pakai benda 2 nggak ketemu, pasti ada yang salah. Mungkin ada yang kurang gaya-gayanya tuh. Oke, gitu ya. Alhamdulillah kita sudah menuntaskan 3 soal masuk PTN ini. Bisa kalian pahami lagi. Kalau belum paham, kamu bisa tonton ulang video ini. Oke. Kemudian mohon channel bisa kalian like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian jika bermanfaat dalam membantu persiapan kalian khususnya di mata pelajaran fisika. Semoga kakak doakan diterima kalian itu di PTN favorit yang diinginkan. Salam sukses buat kalian semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.